Pak Mirdal, untuk hari ini Pak Mirdal, kira-kira proyeksi perdagangannya seperti apa Pak? Ya, kalau saya lihat sih sampai sejauh ini dari bursa global juga sentimennya positif ya, kemungkinan kenaikan terbatas akan terjadi ya, walaupun ada beberapa investor juga kelihatannya melakukan profit taking karena mereka lihat dari sisi BI masih 50-50 ya untuk melakukan kebijakan penurunan suku bunga, walaupun market expect BI menurunkan suku bunga, lalu juga diikuti dengan The Fed yang menurunkan suku bunga sampai 50 basis point. Jadi ini ekspektasinya begitu tinggi ya terhadap tren kebijakan suku bunga oleh central bank, baik itu The Fed maupun juga BI. Dan untuk perdagangan hari ini ya tentunya kalau dari sisi investor ya menyambung tadi juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan ya, kita lihat sih emiten-emiten terkait dengan banking, lalu juga otomotif, lalu juga properti, lalu juga dari sisi consumer goods kelihatannya masih relatif menarik ya, sambil juga kita lihat sejauh ini juga ada lonjakan harga minyak maupun juga harga komoditas seperti batu bara, kelihatannya juga boleh kita pantau ya untuk emiten-emiten komoditas, karena kalau kita lihat harga minyak sudah kembali ke level di atas $71 per barel karena memang ada tensi yang meningkat di wilayah Timur Tengah, terutama di sekitaran Gaza ya. Lalu kita lihat juga dari sisi emiten batubara juga kelihatannya menarik karena harga batubara juga dalam beberapa hari terakhir juga mengalami kenaikan. Jadi meskipun ada tensi di sisi domestik itu, aura untuk profit takingnya juga kelihatannya untuk hari ini terlihat, tapi ya kita bisa sambil meninjau emiten-emiten yang selain terkait dengan kebijakan suku bunga, kita juga bisa lihat emiten terkait dengan komoditas, terutama ya dari sisi emiten minyak maupun juga emiten batubara. Walaupun memang untuk sustainability ataupun juga kesinambungan dari lonjakan harga komoditas ini kelihatannya masih dalam periode jangka pendek saja, karena kalau untuk jangka panjang ya semuanya balik lagi tergantung terhadap kondisi fundamental yang ada. Oke, baik Pak Mirdal, terima kasih untuk risetnya. Selanjutnya kita menuju ke Pak Satriawan. Pak Satriawan, kira-kira bagaimana proyeksi IHSG kita untuk hari ini Pak? Dan mungkin ada rekomendasi saham untuk hari ini Pak Iwan. Ya, untuk IHSG pada perdagangan hari ini kita pikir masih seperti hari-hari sebelumnya ya, range-nya masih tipis, masih mix to up, walaupun di level sekarang udah overbought ya, RSI-nya udah di atas 70. Jadi ada potensi untuk koreksi. Reversal-nya itu lebih jelas kelihatannya. Ini juga bikin expanding diagonal, jadi ada potensi untuk menjadi end of wave 5 gitu ya. Nah, untuk resistennya itu di atas 7808, ada di 7905, sementara target inverted head and shoulders-nya di sekitar 8080. Itu jangka panjangnya, sementara support minornya ada di sekitar 7730, lalu bawahnya lagi ada di 7650, 7660 untuk di IHSG saat ini. Untuk saham pilihan kita yang pertama itu ada di Bank Mandiri. Bank Mandiri kemarin menguat 2%, jadi sudah balik lagi di atas support yang terjadi resisten di 73. Jadi selama bertahan di 7372, potensi double bottom jangka pendeknya di 77, dan target selanjutnya di atas 77 adalah di 81. Itu resisten up channel yang sudah terbentuk dari Juni 2024. Sementara stop loss level ada di 72 untuk Bank Mandiri. Terus selanjutnya ada di ADMR. ADMR kemarin menguat, volumenya nggak begitu besar memang. Resisten penting selanjutnya ada di 1340, jadi harus break di level itu baru lanjut rally lagi, arahnya di 1460. Stop loss level di 1300. Lalu yang terakhir ada di Hill, Medica Loka Hermina. Jadi beberapa healthcare itu bagus ya kemarin ya. Hill dan Mika kemarin yang bagus. Jadi Hill itu kemarin menguat, volumenya juga besar 2 hari ke belakang, break resisten downtrend line jangka panjangnya yang udah kebentuk dari Januari 2023 dan di level 1375. Jadi nextnya akan ngetes resisten di sekitar 1400 ini, break level tersebut, potensi rally lanjutan itu menuju target di 1570. Sementara stop loss level berada di 1360 untuk Hill-nya. Oke, baik Pak Iwan, terima kasih. Nah, my friends, rekomendasi dari Pak Iwan ada 3 ya, ada BMRI, ada MR, dan juga ada Hill. Namun keputusan investasi tetap kami mengingatkan kembali, my friends, ada di tangan my friends sekalian.